Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cast Channel. Di kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang bagaimana runtuhnya Imperium Aztec, yang dimana Imperium ini eksis sekitar abad pertengahan. Di dunia ini banyak sekali kerajaan-kerajaan ataupun imperium-imperium besar yang berkuasa di zaman dahulu. Penyebab dari runtuhnya imperium-imperium ini memiliki kemiripan, di mana imperium-imperium besar, sebut saja ada Imperium Tiongkok, kemudian ada Imperium Aztec, ada Imperium Inca, kemudian ada kerajaan ataupun Imperium Majapahit, di mana semua imperium yang besar itu runtuh disebabkan oleh penyebab yang agak mirip, yaitu mereka masyarakatnya itu kurang mau untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, mereka juga kurang berminat untuk menguasai ataupun menginvasi wilayah-wilayah yang jauh dari wilayah kerajaan mereka itu sendiri. Contohnya adalah misalkan ya, di Indonesia ada Imperium Majapahit. Imperium Majapahit ini pernah melakukan invasi kepada wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya, tetapi tidak jauh. Contohnya adalah Semenanjung Malaya. Hanya sampai situ. Jadi mereka itu tidak berkeinginan untuk melakukan ekspedisi ke wilayah yang sangat jauh dari wilayah kekuasaannya. Mereka tidak pernah berlayar ke Cina kemudian untuk menjajah bangsa Cina, itu tidak. Kemudian pada contoh yang lain, dari aspek yang lain, yaitu aspek teknologi. Dulu orang-orang Cina, ahli-ahli kimia Cina itu, mereka adalah orang-orang yang pertama kali menemukan bubuk misiu. Kita tahu bahwa bubuk misiu ini merupakan bahan yang sangat penting, yang merupakan cikal bakal bahan dasar pembuatan dari bom atau alat peledak ya. Akan tetapi pada abad pertengahan Masehi, ahli-ahli alkimia dari Imperium Cina pada waktu itu tidak berpikir untuk kemudian menggunakan bubuk misiu yang mereka temukan itu untuk membuat bom ya. Mereka malah membuat kembang api saja. Jadi ketika Cina atau Imperium Cina dulu diserang oleh bangsa Mongol, ahli-ahli kimia mereka itu nggak kepikiran untuk membuat bom dari bubuk misiu yang mereka gunakan. Nah, ini menunjukkan bahwa imperium-imperium besar pada zaman dulu itu belum memiliki konsep berpikir secara saintifik. Akan tetapi, berbeda cerita dengan apa yang terjadi pada imperium-imperium Eropa, di mana kita tahu bahwa imperium-imperium besar bangsa Eropa bisa memiliki kekuasaan yang sedemikian luas, satu hal yang spesial yang tidak dimiliki oleh imperium-imperium besar yang lain, yaitu orang-orang Eropa itu cenderung berpikir secara saintifik, sehingga mereka bisa melahirkan pengembangan-pengembangan teknologi yang baru. Mereka bisa mengembangkan teknologi dari konsep berpikir itu. Rasa keingintahuan itu yang menyebabkan mereka melakukan ekspedisi ke berbagai daerah, ke berbagai wilayah, walaupun itu berada di ujung dunia. Salah satu contohnya ekspedisi bangsa Eropa ke Indonesia, kemudian ada ekspedisi bangsa Eropa ke wilayah-wilayah benua baru seperti Amerika dan Australia. Itu menunjukkan bahwa rasa ingin tahu dari orang-orang Eropa ini sangat-sangat tinggi. Kemudian ketika mereka menemukan daerah baru yang belum terjamah, itu mereka langsung mengklaim daerah itu sebagai tanah koloni mereka atau jajahan mereka. Ini sangat berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh imperium yang lain. Salah satunya adalah Imperium Cina, di mana ketika bangsa Cina pada abad pertengahan itu sudah mampu mencapai Afrika, jadi mereka bekerja sama dalam hal perdagangan, bukan menjajah dan mengkolonialisasi mereka seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Mungkin ini terdengar kejam ya, tapi memang itulah yang membuat bangsa-bangsa Eropa ini bisa menguasai hampir seluruh dunia ya. Jika kita melihat sejarah ya tentang runtuhnya Imperium Aztec. Pada tahun 1519 ketika bangsa Spanyol pertama kali tiba di lembah Meksiko, yang mana di lembah itu merupakan tempat berdirinya
kerajaan ataupun Imperium Aztec pada waktu itu, ya, sekitar 1500-an. Bangsa Spanyol pada waktu itu mendarat di Meksiko dengan dipimpin oleh kapten yang bernama Hernan Cortés. Jadi Hernan Cortés ini membawa awak kapal sebanyak 500 orang. Mereka datang ke Meksiko, dia meminta untuk bertemu dengan Raja ataupun Kaisar Montezuma II untuk melakukan diplomasi di sana. Jadi itu tujuan awal dari Hernan Cortés. Kemudian dari bangsa Aztec sendiri, mereka baru pertama kali bertemu dengan manusia-manusia ataupun bangsa-bangsa di luar dari bangsa mereka. Sepengetahuan orang Aztec, mereka menganggap bahwa bangsa mereka manusia satu-satunya yang ada di bumi. Kemudian bangsa Spanyol datang, mereka kaget. Ini kok ada manusia-manusia lain yang berbeda dari segi fisik, di mana orang-orang Spanyol memiliki kulit putih, mempunyai bulu-bulu di wajahnya tentu saja, dengan bau mereka yang tengik, karena di kapal ekspedisinya Spanyol itu mereka kan tidak pernah mandi di sana. Orang-orang Aztec ini mengira mereka itu juga dewa. Mereka menganggap orang-orang Spanyol ini bisa mengeluarkan atau membuat petir dan juga guntur dari senapan panjang yang mereka bawa. Selanjutnya, ya dari permintaan Hernan Cortés tadi, kemudian disetujui oleh orang-orang bangsa Aztec. Orang-orang Spanyol diantar ke ibu kota bangsa Aztec, yaitu di Tenochtitlan namanya. Kemudian di sana Hernan Cortés bukan malah melakukan perundingan ataupun hubungan diplomasi saat itu, akan tetapi dia mengingkari apa yang dia sepakati di awal. Hernan Cortés kemudian membunuh semua anggota kerajaan ataupun anggota istana di sana, yang menyisakan Raja Montezuma II. Jadi dia sengaja tidak membunuh Raja Montezuma II. Raja Montezuma ini digunakan sebagai pemerintahan boneka, ya. Ketika pemerintahan boneka ini sedang berjalan, di sisi lain Hernan Cortés juga mempelajari bahasa-bahasa dari suku Aztec. Dia juga belajar geografisnya, kemudian budaya-budaya dari suku Aztec itu, yang mana dia akan gunakan nanti untuk kepentingan sendiri dalam hal untuk peperangan nantinya. Hernan Cortés ini tahu mungkin dia tidak akan lama memanfaatkan Raja Montezuma II ini untuk memerintah kerajaan Aztec, karena ada kaum elit politik dari kerajaan Montezuma II ini yang tidak suka dengan dia. Itu terbukti ketika para elit orang-orang Aztec ini kemudian memberontak. Montezuma II ini kemudian dibunuh. Hernan Cortés mengumpulkan kekuatan dengan mendatangi kerajaan-kerajaan kecil yang dulunya di bawah penguasaan dari kerajaan Aztec. Sesudah dia mengumpulkan kekuatan-kekuatan kerajaan-kerajaan kecil ini, kemudian dia mengajak mereka untuk menyerbu, memberontak kepada pemerintahan kaum elit bangsa Aztec itu. Kemudian Hernan Cortés meminta semua kerajaan-kerajaan ini untuk mengepung kota Tenochtitlan, yang pada akhirnya berhasil dan kota itu pun runtuh, sekaligus dengan Imperium Aztec yang sudah berdiri selama ribuan tahun, dan pada saat itu kerajaan ataupun imperium itu runtuh seketika. Nah, dari situlah banyak berdatangan orang-orang Spanyol ke Meksiko ataupun ke bekas wilayah Imperium Aztec ini, kemudian mendirikan kerajaan di sana dan imperium baru yang kemudian saat ini di masa modern dikenal sebagai negara Meksiko. Yang kita tahu bahwa pemain-pemain sepak bola dari negara Meksiko itu memiliki nama orang-orang Spanyol, seperti halnya Chicharito Hernández, nama-nama yang berakhiran dengan Hernández. Nah, inilah awal runtuhnya imperium besar yang memiliki 1 juta jiwa, yaitu Imperium Aztec. Sebenarnya apabila Imperium Aztec ini ingin selamat dari penjajahan, mereka bisa saja bekerja sama sebenarnya dengan imperium-imperium yang ada di dekat mereka. Akan tetapi seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa orang Aztec ini mengira bahwa mereka satu-satunya manusia yang ada di bumi ini, sehingga mereka itu tidak tahu peradaban apa yang ada di luar sana, ya. Contohnya itu ada Imperium Inca. Jadi Imperium Inca ini sebenarnya
paling dekat dengan Imperium Aztec. Lokasinya itu sekarang berada di Peru kalau saat ini. Imperium Inca ini terletak di sebelah selatannya Imperium Aztec. Jika Imperium Aztec ini mau melakukan ekspedisi dan menemukan temannya di sebelah selatannya itu Imperium Inca, maka bisa saja dia melakukan kerjasama dan mengalahkan para penjajah. Akan tetapi itu tidak terjadi, di mana Imperium Inca juga tidak tahu ada imperium besar yaitu Imperium Aztec di sebelah utaranya. Sedangkan Imperium Aztec juga tidak tahu ada Imperium Inca di sebelah selatannya. Nah, yang pada akhirnya setelah runtuhnya Imperium Aztec ini yang ada di utara nih, di selatannya kemudian disusul dengan runtuhnya Imperium Inca juga yang ditaklukkan oleh bangsa yang sama, yaitu bangsa Spanyol, yaitu dilakukan oleh Pizarro. Jadi kembali seperti yang tadi, bahwa kurangnya keinginan masyarakat untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi membuat pada akhirnya imperium mereka itu runtuh. Selain itu, mereka itu kurang memiliki ketertarikan untuk memperluas wilayahnya seperti yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Mereka tidak mau untuk melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menaklukkan ataupun menjajah bangsa-bangsa lain. Terima kasih sudah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.